Kemunculan aliran-aliran Islam. Masalah khalifah atau pemerintahan adalah masalah yang menyebabkan telah terjadi perselisihan yang kuat antara kaum muslimin. Kesan dari perselisihan inilah terbentuknya beberapa kelompok besar di dalam Islam, yaitu satu Syiah. Mereka ialah orang-orang yang berpendapat bahwa yang lebih berhak terhadap pemerintah selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah Sayyidina Ali radhiyallahu. Khawarij yaitu yang kedua Khawarij yaitu mereka yang tidak menyetujui majelis tahkim. Mereka keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Yang ketiga Murji'ah yaitu mereka yang membenci perselisihan dan menjauhi dua kelompok di atas. Setelah kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri, lalu ramai dari kalangan penganut agama lain yang memeluk Islam. Mereka ini menzahirkan pemikiran-pemikiran baru yang diambil dari agama lama. Tetapi diberi rupa bentuk Islam. Irak khususnya di Basrah merupakan tempat segala agama dan aliran. Maka terjadilah perselisihan apabila ada satu golongan yang menafikan kemahuan kemauan atau irodah manusia. Kelompok ini diketahui oleh Jam bin Safwan dan antara pengikutnya ialah para pengikut aliran Jabariyah yang diketahui oleh Ma'bad al-Juhni. Aliran ini lahir di tengah-tengah kekacauan pemikiran dan asas yang dibentuk oleh setiap kelompok untuk diri mereka. Kemudian bangkitlah sekelompok orang yang ikhlas memberi penjelasan mengenai akidah-akidah kaum muslimin berdasarkan jalan yang ditempuh oleh Al-Quran. Antara yang masyhur dan kalangan mereka ialah Hasan Al-Basri. Dan sebagian dari kesan perselisihan antara Hasan Al-Basri dengan muridnya Washil bin Atha ialah lahirnya satu kelompok baru yang dikenali dengan Mu'tazilah. Perselisihan tersebut ialah mengenai hukum orang beriman yang mengerjakan dosa besar kemudian mati sebelum sempat bertaubat. Pada akhir kurun ketiga dan awal kurun keempat, lahirlah Imam Abu Mansurul Maturidi yang berusaha menolak golongan yang berakidah batil. Mereka membentuk aliran Al-Mataridiyah. Kemudian muncul pula Abul Hasan Al-Asy'ari yang telah mengumumkan keluar dari kelompok Mu'tazilah dan menjelaskan asas-asas pegangan barunya yang bersesuaian dengan para ulama dari kalangan fuqaha dan ahli hadis. Dia dan Dia dan pengikutnya dikenal sebagai aliran Asy'ariyah dan dari dua kelompok ini terbentuklah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kesimpulannya kita dapat melihat bahwa kemunculan kelompok-kelompok di dalam Islam adalah kembali kepada dua perkara. Satu, perselisihan mengenai pemerintah. Dua, perselisihan di dalam masalah usul atau asal agama. C. Permasalahan ilmu kalam dalam Islam. Satu, masalah pelaku dosa besar. Dua, mazhab Syiah. Dalam masalah politik yaitu terbunuhnya yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontakan dari Mesir yang dipimpin oleh Abu Saudah bin Sabah Utsman tewas dan melahirkan konsep permasalahan apakah tetap beriman atau telah kafir. Pelaku pembunuhan Utsman itu dan pelaku dosa besar yang keluar dari barisan Ali karena tidak puas dengan hasil administrasi maka mereka keluar dari barisan Ali. Menurut mazhab Syiah, pelaku dosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam, dan murtad maka ia wajib dibunuh. B. Mazhab Murji'ah. Murji'ah artinya menunda tentang pelaku dosa.
besar dia di akhirat. Pendiriannya Abdullah ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Khattab. Mereka berpendapat bahwa orang yang membuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuni. C. Mazhab Mu'tazilah. Pendiriannya adalah Wasil bin Atha. Pendapatnya orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin. Orang semacam ini mengambil dua posisi di antara dua posisi atau tidak masuk surga atau tidak masuk neraka. D. Mazhab Asy'ariyah. Mazhab ini pendiriannya adalah Hasan al-Asy'ari. 260 sampai 324 Hijriah. Dia menentang pendapat mazhab Mu'tazilah. Menurutnya tidak mungkin orang yang berbuat dosa besar itu tidak mungkin maka terdapat iman. Menurutnya mukmin yang melakukan dosa besar bila wafat tanpa taubat mungkin orang itu diampuni dosanya oleh Allah sehingga di akhirat orang yang itu langsung masuk surga dan mungkin pula tidak diampuni. Maka ia dimasukkan ke neraka dulu baru surga seperti dalam hadis Rasul. 2. Masalah perbuatan manusia dan kaitannya pada Tuhan. Dalam ilmu kalam, masalah perbuatan manusia ada dua macam. Satu, Qadariyah. Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia memilih kebebasan atau kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatan. Qadariyah mempunyai paham manusia, mempunyai kebebasan dan kekuasaan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. B. Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari Jabarah, yang mengandung arti memaksa. Paham ini berpendapat manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dalam paham ini manusia mutlak terikat dalam kehendak Tuhan. Bab 3 penutup. Pembahasan di atas merupakan sebuah pengantar bagi kita untuk lebih mendalami pembahasan tentang ilmu kalam atau yang bisa disebut teologi Islam. Ketika kita telah mempelajari pembahasan tersebut, besar harapan penyusun untuk kita lebih tahu lagi tentang arti dari sebuah perbedaan dengan berpegang pada dasar pengertiannya dan relevan. Terlebih kita sebagai umat muslim perlu meningkatkan produktivitas keilmuan kita dengan berpikir seperti apa yang dijelaskan di atas, yaitu tetap mengimbangkan antara urusan dunia dan akhirat agar seimbang apa yang kita lakukan di mata Allah dan juga pembahasan ilmu kalam. Ini tidak terlepas dari kritikan tajam dari para ulama sebagai warna perbedaan bagi kita untuk menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Semoga dengan kita telah memperdalam pembahasan ini, kita mendapatkan khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi kita sebagai modal dalam mengarungi kehidupan yang semakin rumit, terutama problema tentang pemikiran antara kaum tradisionalisme dan rasionalisme mengenai teologi Islam ini. Kritik dan saran yang membangun penyusun harap demi tercapainya perbaikan ke arahan yang lebih positif dan bermanfaat.